Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuruddin Gilman Halim dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat Prodi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat Plato untuk memenuhi mata tugas mandiri mata kuliah orientasi filsafat. Kita mulai dari biografi Plato. Nama asli Plato ialah Aristokles. Plato lahir di Athena tahun 428 atau 429 sebelum Masehi. Nama ayah Plato ialah Ariston, sedangkan nama ibunya ialah Periktione. Plato wafat di Athena tahun 347 sebelum Masehi. Karya-karya Plato diantaranya yaitu Laches Euthyphro, Dialogus, Republik, dan lain-lain. Pemikiran Plato. Di antara pemikiran Plato yang terpenting adalah teorinya tentang ide-ide yang merupakan upaya permulaan yang mengkaji masalah tentang universal yang hingga kini pun masih belum terselesaikan. Teori ini sebagian bersifat logis, namun sebagian bersifat metafisis. Plato menjelaskan bahwa jika ada sejumlah individu yang memiliki nama yang sama, mereka tentunya juga memiliki satu ide atau forma yang sama. Seperti walaupun terdapat banyak ranjang, sebetulnya hanya ada satu ide ranjang. Menurut Plato, opini adalah tentang dunia yang tampil pada indera, sedangkan pengetahuan adalah tentang dunia abadi yang supra indrawi. Bagaimana misalnya opini berkaitan dengan benda-benda partikular yang indah, sementara pengetahuan berkaitan dengan keindahan itu sendiri. Pemikiran Plato tentang mimesis. Mimesis menurut bahasa Yunani yang berarti tiruan. Dalam hubungannya dengan kritik, sastra mimesis diartikan sebagai sebuah pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra selalu berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realitas dan kenyataan. Perbedaan pandangan Plato dan Aristoteles menjadi sangat menarik karena keduanya merupakan awal dari filsafat alam. Mereka lah yang menghubungkan antara persoalan filsafat dengan kehidupan. Pandangan Plato mengenai mimesis sangat dipengaruhi oleh pandangannya mengenai konsep ide-ide yang kemudian mempengaruhi bagaimana cara pandangnya mengenai seni. Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep ide, Plato sangat memandang rendah seniman dan penyair. Dalam bukunya yang berjudul Republik bagian ke-10, bahkan Plato pernah mengusir seniman dan sastrawan dari negerinya karena mereka dianggap tidak berguna bagi Athena. Mereka dianggap hanya akan meninggikan nafsu dan emosi saja. Pandangan tersebut muncul karena mimesis yang dilakukan oleh seniman dan sastrawan hanya akan menghasilkan khayalan tentang kenyataan dan jauh dari kebenaran. Seluruh barang yang dihasilkan manusia menurut Plato hanya merupakan kopi dari ide, sehingga barang-barang tersebut tidak akan sesempurna bentuk aslinya. Sekalipun begitu, Plato memandang bahwa tukang kayu lebih mulia daripada seniman. Seorang tukang kayu mampu menghasilkan lemari, meja, kursi yang mampu menghadirkan ide ke dalam bentuk
yang dapat disentuh oleh panca indera. Sedangkan penyair dan seniman hanya menjiplak nyataan yang dapat disentuh oleh panca indera. Mereka oleh Plato hanya dianggap menjiplak dari jiplakan. Menurut Plato, mimesis hanya terikat pada pendekatan, tidak pernah menghasilkan kopi sungguhan. Mimesis hanya mampu menyarankan tataran yang lebih tinggi. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Plato ada pada pendapat bahwa pengalaman merupakan ingatan yang bersifat intuitif bawaan dalam diri seorang terhadap apa yang telah diketahuinya dari dunia ide. Plato mengembangkan pendekatan yang sifatnya rasional deduktif sebagaimana mudah dijumpai dalam matematika. Problem filsafat yang digarap oleh Plato adalah ketelemparan jiwa manusia ke dalam penjara dunia indrawi, yaitu tubuh. Ini adalah persoalan ada, being, dan mengada menjadi becoming. Mimesis merupakan salah satu wacana yang ditinggalkan oleh Plato dan Aristoteles sejak masa keemasan filsafat Yunani kuno, hingga akhirnya Abrams memasukkannya menjadi salah satu pendekatan untuk menganalisis sastra selain pendekatan ekspresif, pragmatik, dan objektif. Mimesis merupakan ibu dari pendekatan sosiologi sastra yang darinya dilahirkan puluhan metode kritik sastra yang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.